Lengguhan menghentak-hentak saat cemati mencaci maki, mendera, mencerca di sudut-sudut gelap keterhembasan tak tanggung-tanggung, selaras pada denyutan batin, menjerit bakanon dari sang derita tak bernaung. Dia adalah sang perempuan. Konon dia adalah citra Allah berwajah manusia yang telah terpuruk pada bosannya, mengalami kegamangan metamorfosis mental, yakni eksploitasi terhadap pengabdian sang perempuan. Dan inilah sketsa petak berdayaannya itu, sebuah sisi gelap kehidupan. Hidup yang diadili secara tak adil pada sidang terbuka panggung kemanusiaan. Karena kemanusiaan sudah tidak lagi dipercayai. Meskipun demikian, dia Nona angkat bicara. Saudara-saudara, hari ini adalah hari yang bersejarah bagi dunia hukum kita. Sebab kita akan mengikuti persidangan atas saudara terdakwa yang mewakili kaum perempuan sebagai kaum penindasan. Inilah sketsa teatrikal Kalau Perempuan Angkat Bicara. Hadirin dipersilakan untuk berdiri dan Yang Mulia Bapak Hakim memasuki ruang persidangan ini. Saudara terdakwa diundang dengan hormat untuk memberikan kesaksian. Pengawal, bawa masuk saudara terdakwa ke dalam ruang. Dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka saya dengan ini menyatakan sidang ini dibuka. Bicaralah sebelum pertanyaan penting tentang pledoimu. Aku tulis pamflet ini karena lembaga pendapat umum dipenuhi jaring laba-laba. Orang-orang bicara dalam kasak kusuk dan ungkapan diri ditekan menjadi pengiyakan. Apabila kritik hanya boleh lewat lembaga resmi, maka hidup sama seperti sayur tanpa garam. Lembaga pendapat umum tidak akan mengandung pertanyaan, tidak mengandung perdebatan, hanya menjadi monopoli kekuasaan. Apa sebenarnya isi ringkas dari pledoi yang Anda tanda tangani? Sidang terbuka yang terhormat. Duniaku sudah terlalu terlantar pada pinggir-pinggir kerancauan dalam berbagai sudut. Kami merasa bahwa kaum kami tidak dibiarkan untuk memandang secercah sinar kehidupan dari penjara diskriminasi yang membelenggu. Bahkan kaum kami tidak diberi kesempatan untuk berharap datangnya malaikat keadilan. Malaikat pembebasannya sudah pernah dijanjikan kepada kaum kami. Wahai kaum laki-laki dari segala laki-laki, kekuatan dari segala kekuatan, kumohon, kasihanilah aku pada pinggir kata-katamu saja, biar tidak merana dalam penjara gelap hidupku. Bukankah kekuatanmu lahir dari rahimku? Tapi rahim ini tidak pernah mengajarkan kata-kata pedasmu itu. Dasar pledoi kami adalah kebajikan. Kebajikan sebagai seorang perempuan. Kebajikan seorang perempuan tidak terdapat pada kata-kata. Sebab kata-kata pada taraf tertentu adalah kesia-siaan belaka yang memberengus arti manusia yang mengucapkannya. Karena itu, kebajikanku adalah pengabdianku yang mulia. Omong kosong, itu bukan kebajikanmu, tapi bentuk ketertindasanmu. Tuan, mengapa menaruh prasangka buruk terhadap kebajikanku? Bukan prasangka buruk, tapi takdir yang mengatakannya padaku. Takdir?
takdir tidak pernah melampaui pengabdianku. Sebab aku tidak lahir dari apa yang disebut takdir. Aku lahir dari kerinduan dan kehendak Sang Maha Pencipta. Dan aku sangat percaya hal itu. Kepercayaan inilah yang telah memenuhi harapan hidupku. Jangan berkhotbah di sini. Ada slogisme kehidupan yang mengatakan bahwa kaum yang lemah tidak diperhitungkan. Perempuan adalah kaum yang lemah. Maka kesimpulan jelas. Bagaimana pendapat Anda? Aku tidak sependapat, Yang Mulia. Aku kira logika dunia yang sederhana dan tidak dapat dipertanggungjawabkan inilah model pembungkaman. Inilah kesalahan logika dunia. Lebih tepatnya kesalahan logika lelaki bahwa tidak membiarkan kaum kami untuk berbicara bebas mengenai hak kami. Berbicara mengenai kaum kami yang tertindas atau menyampaikan solidaritas terhadap kaum kami. Yang ada hanya pembungkaman. Iya, pembungkaman. Pembungkaman terhadap hak bicara kaum perempuan menjadi perhatian saya yang di mana-mana hak bicaranya disumbat. Kami adalah nyawa yang tersumbat. Kami adalah kehidupan yang dihentikan secara keji. Hanya karena kami berhak berkata tidak. Hanya karena kami ingin punya cita-cita. Sebab kami pikir kami punya jiwa dan raga. Saudara terdakwa, di satu sisi Anda berbicara tentang kesucian kaum perempuan. Tapi di satu sisi yang lain, kaum Anda sering menyebabkan kejatuhan para pria dalam berbagai posisinya, seperti negarawan, bangsawan, bahkan suami-suami Anda sendiri. Itu terjadi karena kaum pria memanfaatkan secara paksa tubuh kami untuk kepentingan egonya. Lebih tepatnya, eksploitasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai citra seorang manusia. Atau perempuan lebih suka mendapatkan uang dan popularitas dengan cara menjual dirinya. Ini jelas stigma, lebih tepatnya fitnah. Dan ini adalah senjata yang biasa digunakan kaum lelaki untuk membungkam dunia kami. Ini terjadi sepanjang masa. Setelah dibungkam, mereka melakukan semau mereka. Menjadikan kami babu, menjadikan boneka mainan, dan dianggap sebagai pembawa sial. Satu-satunya hal yang tidak mereka minta secara terang-terang kepada kami adalah untuk kami diam. Ya memang, karena kami susah dipaksa untuk diam. Mereka bicara seolah mereka yang paling benar. Dunia merupakan bicara laki-laki. Bicara laki-laki merupakan dunia. Mereka bicara banyak sekali seolah terjadi perang antara mereka. Inikah yang mereka namakan kebenaran? Padahal sebaliknya, semakin banyak mereka bicara, semakin hancur dunia ini. Lalu kemudian mereka menggunakan kaum kami, kaum perempuan, untuk mengembalikan dunia dari kehancuran. Nah, bicara pada perempuan juga banyak. Ya, gitu gosipnya. Bahkan kestabilitas negara saja bisa goncang karena gosip yang keluar dari mulut bernama perempuan. Oh iya, apa pendapat Anda tentang pledoi kalau perempuan angkat bicara? Perempuan perlu dihormati, disayangi, dicintai, dilindungi, dan dibebaskan dari segala bentuk diskriminasi. Sebab perempuan adalah bagian dari sejarah perjalanan umat manusia, perjalanan keselamatan. Dan yang perlu mulia ketahui, bahwa pledoi yang sebenarnya itu tidak ada. Yang ada hanya pernyataan keprihatinan untuk memanusiakan manusia. Dan yang mulia perlu ketahui sekali lagi,
pemberontakan juga sebenarnya tidak ada. Yang ada hanya revolusi kesadaran tentang segala bentuk penindasan yang dilakukan terhadap perempuan di dunia ini. Tidak mungkin. Pledoi Anda tidak dapat dipertanggungjawabkan dan melukai kehormatan panggung kelelakian ini. Karena itu, berdasarkan hak veto sidang ini, Anda dicap sebagai pengganggu kestabilan kelelakian dan kestabilan negara. Anda tahu bahwa Bapak negara saja marah dan mengatakan, apa perempuan saat ini tidak ada kerjaan lain? Hadirin yang terhormat, dengan ini saya nyatakan sidang terbuka ini secara resmi saya tutup. Dan saudara terdakwa dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman mati. Oh Tuhan, tidak. Sempurnalah lengguhan-lengguhan derita dari sang citra kemanusiaan. Cerita buah rahim menggema genta sampai pada penjuru tak terbatas. Terdengarlah suara di Roma, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Namun inilah keadilan yang ditunggu sang empunya. Ketika sang empunya rahim, jiwaku memuliakan Tuhan dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia menimpakan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. sang rahim pun boleh menduduki kursi keadilan dan memandangi kebebasan anak-anaknya. Mereka bebas melahirkan dari rahim yang bebas dan generasi yang bebas pula. Terpujilah jikau, wahai perempuan dari segala perempuan. Terpujilah buah-buah dari tubuhmu, sebab Allah menyatakan kemurahan kasih-Nya lewat dikau yang pernah dipandang rendah dan hina. Pujilah dikau di antara kemanusiaan, baik di surga maupun di atas bumi. Pada kelemahanmu terdapat kekuatanmu, pada kesederhanaanmu terletak kesempurnaanmu. Citra kemanusiaan telah terpatri di muka bumi. Aku doakan perjuanganmu.